Assalamualaikum Bu Sugi. Waalaikumsalam. Wajah sehat? Alhamdulillah Bu Sugi sehat ya. Alhamdulillah. Iya. Bu Sugi, ini saya ada tugas dari program guru penggerak ya, demonstrasi kontekstual pada modul 3.1. Ini wawancara kepala sekolah. Jadi pada wawancara ini terkait dengan pengambilan keputusan berdasarkan nilai kebajikan universal. Baik, sebelumnya mungkin Ibu bisa memperkenalkan diri kepada guru-guru hebat. Ya. Terima kasih Bu Fajar sudah memberikan waktu pada hari ini. Sebelumnya kita sama-sama dalam keadaan sehat. Perkenalkan, nama saya Sugiarti, bertugas di SMP Negeri 213 Jakarta, Jalan Duren Sawit di Jakarta Timur. Hari ini siap saya akan membantu apa yang hari ini Bu Fajar tanyakan, mungkin hal-hal yang ada sesuai dengan keadaan sekolah kami. Baik, terima kasih Bu. Ya. Begini Bu, kalau misalkan Ibu ya ada kasus dilema etika atau bujukan moral. Nah, terkait dengan kasus ini, bagaimana Ibu dalam mengidentifikasi kasus tersebut? Ya, di situ ada dua pertanyaan. Yang pertama yaitu tentang dilema kasus Dilema etika. Satu lagi bujukan moral. Kalau untuk dilema etika itu biasanya kasusnya yang sama, yang sama-sama kita tidak bisa dibedakan antara benar salah. Jadi itu sama-sama benar ya, sama-sama benar dan sama-sama benar. Jadi karena sama-sama benar, ya otomatis permasalahannya juga harus tuntas dan harus diselesaikan bersama-sama. Kalau untuk yang dilema moral itu biasanya kasusnya beda, yang satu itu benar, yang satunya salah. Namun karena satunya salah dan benar, itu kita angkat dua-duanya, permasalahannya tentu juga beda. Ya, untuk perbedaan ini kita berusaha supaya tetap selesai bersama-sama. Itu yang kita upayakan selama ini, walaupun tadi itu beda permasalahan, namun kita sama-sama diselesaikan dengan bersama-sama dengan sebaik-baiknya. Nah, dalam pengambilan keputusan di sekolah Ibu saat ini ya, terutama kasus-kasus yang tadi ya Bu ya, dilema etika. Jadi dua kasus tersebut mengandung dua-duanya benar. Nah, jadi bagaimana Ibu dalam pengambilan keputusan bila menghadapi kasus dilema etika itu? Yang ditanyakan sekaligus juga ya Bu ya, yang dilema etika apa? Enggak, dilema etika. Jadi dua-duanya benar. Jadi bagaimana cara Ibu dalam pengambilan? Kalau dua-duanya benar, kita karena ini kan lingkungan kita kan ada warga sekolah ya. Warga sekolah itu kami sendiri sebagai penanggung jawab, kemudian kita ada wakil, staf, bahkan ada komite, terutama juga orang tua, itu yang kita ajak. Dan kita permasalahan dulu itu apa, kita cari akar permasalahannya dulu. Setelah kita cari permasalahannya, baru kita evaluasi. Setelah dievaluasi, cari jalan terbaiknya ini ya, supaya permasalahan-permasalahan itu bisa selesai. Jadi kita ada tim khusus gitu ya. Jadi kalau bisa saya simpulkan, jadi Ibu pertama cari dulu akar permasalahannya, kemudian dianalisis, dan juga Ibu bersama dengan tim istilahnya melibatkan semua stakeholder sekolah gitu ya Bu ya. Iya, oke. Nah, terkait dengan ini Bu, pengambilan keputusan ini, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Ibu lakukan selama ini Bu? Langkah-langkah prosedur seperti itu ya, itu tadi yang pertama kita udah ada tim tadi ya, ada tim. Kemudian kalau seandainya tim itu misalnya tidak bisa menyatu gitu ya, kita langsung saya ambil tindakan sendiri gitu ya, umpamanya oh ini permasalahannya sangat berat, umpamanya sangat nggak bisa diselesaikan gitu ya, saya langsung ambil alih, saya putuskan saya sendiri, oh ini harus
harus diputuskan seperti ini. Jadi tidak biar nggak berlarut-larut, keputusan itu segera selesai. Jadi tetap penanggung jawabnya itu langsung saya sebagai kepala sekolah. Baik, iya. Nah, kalau selama ini Ibu dalam pengambilan keputusan ya untuk yang dilema etika ini, yang Ibu anggap efektif, iya, dalam pengambilan keputusan itu apa saja ya? Kalau untuk efektif di sini, kita kan untuk kasus itu kan di lingkungan keluarga sekolah kan ada dua, kasus itu untuk peserta didik dan guru. Ya kalau efektifnya untuk peserta didik, saya kan nggak langsung bertanggung jawab gitu, kita serahkan aja ke guru kalau untuk yang ini. Tapi kalau untuk guru sendiri saya yang menangani. Jadi efektifnya itu supaya kita untuk jadwal itu benar-benar ini tercapai semuanya dan bisa diselesaikan gitu. Jadi kita ada dua ranah lah. Oh iya, ada dua ranah dan dua tingkatan ya Bu ya. Jadi dibedakan kasus dengan siswa dan kasus dengan guru. Baik ya. Selama ini Bu, yang menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan pada dilema etika ini apa itu? Ya tantangannya secara besar ya tentang karakter ya tentang karakter ya. Karena di sini itu saya sangat bangga sekali, kelihatannya prestasi-prestasi untuk peserta didik itu sangat menonjol. Namun karakternya yang perlu saya gali di sini ya belum kelihatan gitu ya. Seseorang akan bangga dengan prestasinya, namun kalau karakternya kurang bagus, saya cenderungnya ke karakter dulu ya. Saya akan gali. Tantangan Ibu dalam pengambilan keputusan itu sebenarnya ada pada karakter ya. Ya. Nah, ada nggak Bu ya seseorang atau faktor-faktor yang membantu Ibu dalam pengambilan keputusan? Terus terang ya memang ada. Bahkan kita buat jadwal gitu ya. Kita jadwal rutinitas. Saya libatkan pertama saya yang membantu untuk memecahkan masalah itu saya langsung ke guru penggerak. Ya itu yang saya benar-benar ini. Bahkan guru penggerak aja saya kasih tempat khusus ya. Ini saya setiap karena guru penggerak itu nanti yang akan memberikan fasilitator dan ilmunya lah ke guru gitu ya, biar saling kolaborasi gitu. Saya pertama itu alhamdulillah sudah ada 2 yang lulus. Jadi guru penggerak itu yang benar-benar saya suruh menunjukkan mereka itu punya perbedaan ya, biasanya ngajar setiap hari dan jadi, tapi saya ingin harus punya inovasi yang terbaru itu yang saya libatkan. Kemudian yang kedua baru guru BK, wali kelas dan kesiswaan itu yang membantu saya untuk setiap hari untuk memecahkan masalah itu. Jadi Ibu punya tim dari guru penggerak yang ini akan menjadikan untuk motornya guru-guru ya Bu ya. Jadi di sini nanti untuk bisa mendampingi guru-guru untuk coaching ya, itu ya Bu ya dalam menyelesaikan masalah. Sudah berjalan 2 bulan. Alhamdulillah. Baik, terakhir Ibu ini dari semua hal yang sudah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran yang didapat dari pengalaman Ibu itu sebagai pengambil keputusan dilema etika apa? Harapan saya untuk mengambil keputusan dilema etika itu kan tadi yang satu benar satu salah ya. Itu harapan kami. Yang pertama ya untuk selanjutnya yang belum ya, yang tadinya kita itu punya salah ya, kesalahan-kesalahan yang harus perlu diperbaiki, jangan terulang kembali gitu aja untuk harapan kedepannya. Jangan terulang kembali apa yang tadi yang kasus yang benar dan salah, itu yang harapan kami. Dan yang kedua kita harus kompak dalam menyelesaikan masalah yang dilema etika tadi, itu tadi adanya tim dan sebagainya. Dan mudah-mudahan kembali untuk yang ketiga yang harapan kekompakan, kemudian satu lagi itu untuk memecahkan masalah supaya benar-benar itu tercapai, itu tadi kita harus solid ya, harus bersatu lah
menyongsong di hari ke depan ya. Mudah-mudahan apa yang harapan untuk dilema etika tadi, sekali lagi yang kita ambil yang benarnya ya, kalau yang salah jangan diulangi kembali, itu aja. Baik, iya. Jadi kalau bisa saya tarik suatu kesimpulan, jadi dalam pengambilan keputusan ini Ibu ini ya dengan tim dengan sangat bijaksana sekali untuk bisa mengambil keputusan yang benar ya Bu ya. Baik. Nah ini demikian Ibu apa wawancara kita kali ini. Terima kasih atas bantuannya. Semoga Ibu sehat selalu, sukses selalu ya Bu ya. Baik. Demikian tadi wawancara kami dengan Kepala Sekolah SMP Negeri 213 Jakarta, Ibu Sugiyarti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses untuk Bu Fajar ya. Assalamualaikum Bu Reda. Waalaikumsalam Bu Fajar. Gimana, sehat Bu Reda? Alhamdulillah. Sehat juga ya. Alhamdulillah. Ibu, di sini saya kan selaku CGP Angkatan 10. Di sini saya akan mendapatkan tugas untuk demonstrasi kontekstual pada modul 31, yaitu tentang wawancara kepada kepala sekolah terkait pengambilan keputusan ya berdasarkan nilai kebajikan universal. Baik, untuk Ibu kami persilakan dulu Ibu sebelumnya untuk memperkenalkan diri kepada teman guru hebat. Terima kasih Bu Fajar. Saya Ibu Reda Akia, biasa dipanggil Ibu Reda, sebagai Kepala Sekolah SMP Negeri 6 Jakarta. Baik. Saya kira. Ibu selama ini bagaimana Ibu dalam mengidentifikasi kasus-kasus ya yang terjadi yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Ya, kita tentu kalau di kasus-kasus dilema etika ya, berarti kasus-kasus yang kedua belah pihak benar. Jadi kita mencari mana yang di antara dua ini yang dianggap mewakili semuanya atau dianggap lebih benar atau baik. Tapi kalau rujukan moral tentu kita akan memilih yang benar ya, karena ada dua kasus, yang satu benar yang itu salah, jadi kita memilih yang benar, tapi juga tidak serta-merta menyalahkan yang salah sehingga yang salah itu merasa terpojok sendiri. Tapi di situ kita berusaha yang salah itu bisa termotivasi untuk lebih baik. Berarti kita mengidentifikasi dulu untuk benar dan juga untuk rujukan moral benar atau salah gitu ya Bu. Oke. Nah selama ini bagaimana Ibu tuh dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ya? Ini terutama untuk kasus-kasus yang kepentingannya tuh dua-duanya benar ya. Jadi sama-sama benar atau dua-duanya mengandung nilai kebajikan. Ya, biasanya kalau ada kasus seperti itu saya akan mendengarkan dulu ya, karena kan dua-duanya ini ada segi positifnya nih, sama-sama benar. Jadi saya dengarkan ini, nah satu pihak saya dengarkan juga, kemudian kalau hal itu dianggap ringan, itu saya akan mengambil keputusan langsung. Tapi kalau seandainya agak rumit atau agak berat, tentu saya akan melibatkan orang-orang yang berkepentingan dalam hal itu. Nah, kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan? Ya, tentunya saya akan memanggil misalnya orang itu yang benar-benar itu ya, bisa secara berdua langsung atau secara terpisah ya, dengan cara mendengarkan. Saya masuk ke dalamnya dengan menanyakan gitu, sehingga merasa orang itu dihargai.
keputusan ya. Kalau saya anggap itu hal yang ringan, tentu saya bisa menentukan sendiri lebih baik yang ini gitu ya. Tapi kalau misalnya bersangkut paut dengan orang banyak, tentu saya tidak bisa mengambil langsung, tapi saya akan melibatkan tim manajemen ya untuk memutuskan bersama. Jadi bisa dikatakan kalau misalkan ada kasus, ibu mencari data dulu itu ya Bu ya, mencari data dulu dengan mendengarkan kedua belah pihak. Nah baru nanti kalau misalkan kasusnya ringan, berarti ibu bisa mengambil keputusan langsung. Bila dikatakan kasusnya agak rumit, berarti ibu dengan tim manajemen gitu ya Bu ya. Baik. Nah sekarang hal-hal apa saja ibu yang ibu anggap efektif ya dalam pengambilan keputusan? Ya, dalam pengambilan keputusan itu kita tidak bisa membenarkan satu pihak ya, tapi kita mesti banyak mendengarkan dulu apa yang sebenarnya menjadi permasalahan gitu kan. Kemudian kita setelah mendengarkan, kita mencari solusinya ya, solusi alternatif apa yang bisa kita tawarkan gitu, sehingga permasalahan itu bisa diselesaikan dengan baik dan bijak. Jadi intinya tetap kita harus mendengarkan ya Bu ya, dari kedua belah pihak untuk yang mengalami kasus. Baik. Nah selama ini ibu dalam pengambilan keputusan ini tantangannya apa itu ya dalam pengambilan keputusan untuk khusus dilema etika? Tantangannya adalah bila permasalahan itu saya harus cepat mengambil keputusannya gitu ya, tidak boleh karena permasalahan yang dua-duanya merasa benar, kalau kita sepelekan nanti lama-lama bisa membesar ya kan. Nah, jadi tantangannya itu gimana kita berpikir cepat, bisa ambil keputusan dengan bijak. Jadi kita dituntut untuk cepat ya Bu ya dalam pengambilan keputusan, tapi harus tetap memperhatikan ya, memperhatikan kedua belah pihak gitu ya Bu ya. Iya, oke. Nah, apakah ibu tuh mempunyai tata kala atau jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika ini? Nah, apakah mungkin bisa langsung penyelesaian di tempat ya, atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang ibu jalankan? Ya ini kasuistik ya. Kalau seandainya permasalahan itu ringan, maka kita dengan mudahnya berlogika. Akhirnya keputusan itu bisa segera kita ambil. Tapi kalau permasalahan itu agak rumit dan besar ya, tentu kita perlu waktu untuk melibatkan orang-orang yang berkompeten atau orang-orang yang terlibat dalam permasalahan itu, sehingga kita bisa melihatnya lebih luas dari permasalahan itu untuk mengambil keputusan yang bijak dan tidak menyakiti salah satu pihak. Jadi intinya ibu tetap berusaha menyelesaikan secepatnya gitu ya Bu ya, tapi dengan tetap dengan mencari kebenaran dulu dari kasus itu ya, gitu. Dan juga tetap melibatkan tim untuk mencari solusinya. Ya, baik Ibu. Adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini tuh mempermudah atau membantu Ibu ya dalam pengambilan keputusan dilema etika ini? Ya, tentu saja dalam pengambilan keputusan itu mungkin kalau permasalahannya ringan bisa langsung kita ambil keputusan saat itu juga. Tapi tentu kalau permasalahan itu agak besar, terlalu besar, faktor-faktor kerjasama tim itulah yang perlu kita bina sehingga kita bisa mengambil keputusan kebijakan yang tepat dalam setiap kasus atau permasalahan yang ada. Baik Ibu, terakhir ya Bu ya. Nah dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi ya, pembelajaran apa yang Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema
dimanapun kita pasti kita menemukan permasalahan ya. Nah, permasalahan itu harus dihadapi, tidak boleh dihindari, dan kita harus mengambil keputusan cepat dan bijak. Nah, masalah waktu, nah itu tergantung kita menyelesaikan dengan tim. Artinya kita banyak mendengarkan kasus itu, benar-benar menyelami kasus itu, kemudian kita mencari solusi-solusi yang tepat untuk permasalahan itu. Dan juga tentu selain kita konsultasi dengan berbagai pihak, tentu juga kita harus meyakinkan diri kita ya, dengan konsultasi juga ke ya ini sangat keputusan ya Allah ya gitu kan. Nah itu kadang kita urusan kasus-kasus yang mungkin berat ya, nah itu kita tidak terlepas juga dari bimbingan Tuhan ya. Apa yang kita putuskan ini bijak, sehingga tidak, khususnya tidak menyakiti, tapi misalnya yang terpojokkan itu bisa kita bangun, kita motivasi sehingga adanya tidak baik misalnya, kalau yang rujukan moral ya, jadi lebih baik. Baik Ibu, jadi ini dalam pengambilan keputusan dituntut kebijaksanaan kita sebagai seorang pemimpin gitu ya Bu ya. Tapi kita harus juga cepat dalam menyelesaikan kasus ini dengan tetap memperhatikan kedua belah pihak dan sesuai dengan aturan yang ada. Gitu ya Bu ya. Oke, terima kasih Ibu atas wawancara kita hari ini. Baik, terima kasih. Semoga Ibu sehat selalu dan sukses selalu ya Bu ya. Oke, terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.